Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamila Husna dengan NIM P03222029 dari DKV kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas konsep desain saya. Di sini saya selaku asisten produser dari Aneka Karya Glass. Berikut saya ingin men-share screen hasil dari tugas saya. Oke, berikut tugas yang akan saya presentasikan pada video kali ini. Jadi di sini yang pertama ada deskripsi produk. Nah, deskripsi produknya ini tuh ada nama produk, alasan dibuatnya produk, varian produk, harga produk, serta pemasaran produk, dan ada foto produknya juga. Oke, di sini saya langsung saja mempresentasikan nama produknya ini sendiri, yaitu Aneka Karya Glass. Nah, kenapa sih Aneka Karya Glass ini tuh dibuat atau diproduksi? Jadi tuh waktu itu belum ada gambaran usahanya itu apa dari Pak Amina sendiri. Awalnya dimulai dengan beberapa karyawan yang merupakan tetangga sekitar. Nah, tugas saya itu bermacam-macam. Ada yang mengamplas, ada yang menyordir. Lalu akhirnya beliau itu mencoba memberanikan diri untuk membuka usaha ini. Lalu alhamdulillahnya diterima oleh masyarakat sekitar. Mulanya pun otodidak gitu. Jadi dia itu mulanya kayak bikin sendiri gitu. Dibuatnya itu pada tahun 1996 dan bertekad untuk membuat suatu usaha. Awalnya itu dibuat dari bahan bambu, kulit kerang, terus plastik, dan kaca. Namun akhirnya Pak Amin memilih hanya satu bahan baku yaitu kaca. Lalu awalnya itu dititipkan di Triwindo. Nah, terus memilih nama Aneka Karya Glass karena awalnya itu bermacam-macam bahan, tapi akhirnya itu memilih kaca. Terus yang kedua di sini ada varian dari produknya. Varian dari produknya ini tuh selalu berinovasi untuk membuat produk baru gitu. Jadi tuh gak monoton terus kayak nggak ngebosenin gitu. Jadi produknya tuh nggak itu-itu aja. Dan saat ini tuh kurang lebih ada 350 varian. Jadi nggak mesti misalkan kotak tisu, nggak mesti kotak tisu gitu loh. Pak Amin itu selalu berinovasi untuk membuat berbagai varian yang bisa dibuat dari bahan baku kaca ini. Terus kemudian ada harga produk. Harga produknya ini sendiri tuh di sini dapat dilihat ya dari presentasinya. Mulai pandemi itu harganya itu mengalami kenaikan. Rentang harganya itu rata-rata dari 15.000 sampai 2 juta. Tergantung motif, bahan baku, dan cara pengerjaannya itu sendiri apakah rumit atau mudah. Nah, untuk customer yang ingin custom, harganya akan beda sesuai dengan yang ingin di custom. Terus kemudian ada pemasaran produknya ini sendiri. Jadi tuh untuk pemasaran produknya ini sendiri tuh beliau mengambil strategi tidak pernah jual door to door karena orang beranggapan kaca itu barang yang pasaran dan berharga murah. Jadi kalau dijual door to door awalnya itu juga nitip di toko-toko. Terus lewat online dan offline juga gitu, ada di pameran. Tidak lupa pula beliau itu menyimbangkan pesanan dengan stok, dengan caranya sering-sering ikut pameran. Nah, terus beliau itu juga pernah memiliki pengalaman dengan event pameran, minimal ikut 3 kali pameran. Contohnya di Jakarta, dan tambahan beberapa pameran di Semarang, di Jogja, dan lain-lain. Selain penjualan lokal, beliau juga pernah jualan lintas budaya, yaitu pada saat pameran di Jakarta berlangsung. Jadi dia itu bisa langsung ketemu dengan si bayarnya karena bayarnya itu kan datang ke pameran. Terus lebih interaktif juga, jadi beliau itu bisa langsung berinteraksi dengan si bayarnya tersebut. Eh, Beliau juga untuk pengirimannya juga bersamaan yang dari Jogja, Klaten, terus abis itu dikirim ke pameran. Nah, pamerannya tersebut merupakan pameran yang paling berkesan bagi Pak Amin ini sendiri. Nah, beliau juga memanfaatkan media sosial karena pada saat pandemi ini tuh kemarin mau tidak mau harus dipasarkan lewat online gitu kan. Pernah juga membuat website tapi tidak berjalan dengan mulus. Selain di website, dipasarkan juga di Instagram. Bisa cek juga di Instagramnya Aneka Karya Glass. Terus di Instagramnya juga terdapat tata cara custom gambar, ukuran, dan lain sebagainya. Untuk foto produknya di sini berikut ada perwakilan dari beberapa produk yang kita ambil. Di sini ada vas bunga, ada tempat buah gitu ya. Terus di sini aja tempat lilin juga, lilin aromaterapi gitu. Terus di sini ada juga bingkai foto. Dan di sini ada kotak perhiasan seperti jam tangan atau kotak aksesoris. Terus di sini ada juga vas bunga yang dapat digantung.
Nah, untuk target marketnya ini sendiri ada berdasarkan geografis dan demografisnya. Geografisnya itu lebih ke orang-orang lokal, biasanya itu yang di Jakarta, Bali, sama di Jogja. Terus selain penjualan lokal, lintas budaya gitu kan internasional, contohnya pada pameran tadi yang ada di Jakarta, jadi bisa interak langsung sama si buyer yang dari luar negeri. Terus untuk demografinya ini sendiri, cara memenuhi target demografinya sebisa mungkin memenuhi apa yang diminta customer. Contohnya, slogan, kualitas, ketepatan waktu, dan komunikasi. Contohnya saja jika target marketnya ibu-ibu, karena ibu-ibu lebih suka yang hal unik, namun hal lainnya juga harus dikembangkan lagi untuk lebih modern gitu jika targetnya itu anak muda. Jadi menyesuaikan eh, rentang berapa usianya dan apa sih yang disukai oleh si customer itu. Untuk keuntungan konsumen menggunakan produk tersebut, di sini keuntungannya itu konsumen dapat menikmati sesudah membeli produk ini, yaitu aneka karya selalu menjaga kualitas dan sudah diakui oleh masyarakat kalau produknya ini bagus dan kacanya itu nggak kasar. Perawatannya juga tergolong mudah, terus produksi ini tuh diproduksi dengan secara teliti dan detail, sehingga si konsumen ini tuh dapat menikmati keindahan dan kemewahan furnitur serta dengan desain yang unik daripada furnitur rumah pada umumnya. Terus ada kelebihan atau keunggulan yaitu unique selling propositions. Di sini tuh yang membuat beda aneka apa kerajinan kaca aneka karya glass dengan yang lainnya, yaitu aneka karya itu selalu menjaga kualitas kan tadi yang pertama, terus udah diakui sama masyarakat sekitar gitu. Terus juga mereka ini selalu setiap minggu itu selalu mengadakan briefing si aneka karya glass ini untuk dan mengevaluasi karyawan untuk mengurangi kesalahan dalam produksi dan menjaga produk itu agar kualitasnya tetap bagus. Terus untuk kaca terbarunya juga akan segera beri kode watermark agar ada ciri khas dari produk aneka karya glass ini. Terus mungkin nanti bisa pakai sketsa, pelarut kaca, dan kuningan. Terus selain itu juga aneka karya glass ini tuh memiliki ciri khas antik yang udah disebutin tadi, yaitu warna gold. Kenapa warna gold? Karena gold ini terkesan mewah dan elegan ya, dan ini tuh memikat banyak target pasar orang luar negeri gitu kan. Pada awalnya itu membuat yang warna kuning banget dan hitam, tapi ternyata kurang cocok gitu kan. Terus alasan kenapa memilih antik gold, karena prosesnya itu mudah, perawatannya mudah, serta elegan gitu kan. Dan kuning dan hitam itu tuh pembuatannya itu lebih susah ternyata dan lebih disukai oleh orang lokal untuk yang warna kuning dan hitam. Terus untuk strategi kreatifnya ini, yang pertama ada isi atau konten atau yang disebut juga what to say. Jadi itu isi konten yang dibuat dari kelompok kami yaitu company profile book aneka karya glass untuk matkul konsep desain dan untuk matkul yang lain ada juga video periklanan. Terus untuk bentuk atau how to say karena kita membuat buku company profile book ya untuk matkul konsep desain yaitu buku katalog beserta isi profil dan perusahaan. Terus untuk tone dan manner, di sini tuh Aneka Karya Glass itu ingin menonjolkan bahwa aneka karya itu dapat mengeksplor produk dengan aman, selalu berinovasi. Contohnya tadi kan produknya itu nggak mesti ada berapa. Sekarang tuh ada jumlahnya itu sekitar 350-an ide inovasi gitu. Jadi produknya itu nggak monoton. Terus mempunyai ciri khas antique gold yang disukai oleh orang luar negeri dan setiap minggu itu mereka selalu mengadakan evaluasi kepada karyawan agar mencegah terjadinya eh, kekurangan atau kesalahan ketika produksi gitu. Terus untuk target audiensnya sendiri di sini ada secara geografis dan demografis. Geografisnya di sini tuh target marketnya itu lingkup lokal. Contohnya di Jakarta, Bali gitu kan. Terus ada juga yang internasional yaitu melalui pameran pada saat si bulenya itu datang ke pameran yang ada di Jakarta. Untuk demografisnya ini memenuhi target demografi sebisa mungkin sesuai dengan misalkan umur atau kesukaan si customernya itu. Untuk psikografisnya itu orang-orang yang menyukai furnitur atau barang-barang yang kesan dengan barang-barang dengan kesan yang elegan dan mewah. Untuk medianya itu tadi buku cetak yaitu company profile. Untuk konsep kreatifnya ini sendiri tuh kami mengangkat brand image. Kenapa? Karena tanggapan konsumen akan suatu merek akan didasarkan atas baik dan buruknya merek yang diingat oleh konsumen.
Terus ingatan yang konsumen tersebut tentunya dibentuk oleh pengalaman penggunaan produk tersebut atau persepsi dan pendapat konsumen lain. Seperti yang diungkapkan eh, bahwa brand image adalah suatu persepsi yang muncul di benak konsumen ketika mengingat suatu merek dari jajaran produk tertentu gitu kan. Contohnya kita itu um, meng-highlight di sini aneka karya glass bahwa mereka itu memiliki bahan kaca yang high quality, sudah diterima oleh masyarakat sekitar, dan juga sudah melakukan pemasaran di lokal maupun internasional gitu. Terus untuk prediksi biayanya sendiri di sini eh, bisa dibaca ya, di sini ada kamera dengan lensanya dan harganya masing-masing dan ada kuantitinya juga, terus ada reflektor, lighting, elemen-elemen yang diperlukan ketika kita mengetik video atau men-tag foto dari produksi aneka karya gelas ini sendiri, terus ada softbox-nya, terus habis itu kita juga pakai talent dari teman kita gitu kan, ada 2 orang, terus ada satu videonya juga di sini. Jadi di sini udah ada keterangannya gitu ya, berapa jam harga totalnya dan lain sebagainya, mulai dari konsumnya juga, transportasi, edit buku, cetak buku, dan totalnya di sini ada kurang lebih 1,5-an. Terus behind the scene-nya di sini pertama peran dalam kelompok saya tadi asisten produser. Terus untuk masalah yang dihadapi dalam teamwork menurut saya itu kurangnya komunikasi dalam suatu kelompok dan kurangnya kekompakan. Jadi itu berdasarkan yang saya alami, kelompok saya itu sering berdiskusi tapi tuh ketika diskusinya sudah selesai kita tuh masih kayak apa ya bertanya-tanya gitu loh. Tadi tuh diskusinya apa ya intinya gitu. Jadi yang tahu tuh terkadang cuma beberapa orang yang penting saja yang apa ya yang mereka tuh yang sering berdiskusi, yang sering mengutarakan pendapat saja yang tahu. Sisanya yang hanya menyimak itu tidak tahu apa-apa gitu. Jadi apa ya menurut saya itu kurangnya penyebaran informasi gitu kepada tiap anggota. Terus gimana sih cara mengatasi masalah tersebut gitu kan. Nah, ketika berdiskusi dalam satu kelompok tuh semua anggota harus tahu gitu kan. Yang tadi contohnya saya bilang gitu. Jadi ada beberapa anggota yang tidak tahu. Menurut saya tuh ketika berdiskusi dari awal sampai selesai, jadi tuh ketika ditanya satu persatu si A, si B, si C, itu tuh tahu hasil diskusinya tuh apa gitu. Dan apa tuh namanya harus dengan persetujuan juga gitu kan. Apakah setiap anggota itu setuju dengan ada idenya ini atau konsepnya ini agar tidak terjadi misinfo gitu. Dan semua anggota harus mengintrospeksi atau mengevaluasi dirinya masing-masing mengenai kekurangan diri mereka selama proyek ini berlangsung gitu. Jadi apa namanya tiap anggota tuh ya ketika proyek ini berlangsung maupun sudah selesai, mereka harus mengeval uh, mulai itu dari kerja timnya ataupun dirinya masing-masing. Apakah ada kekurangan atau gimana nanti kalau misalkan kita sekelompok lagi, itu tuh hal-hal kekurangan tersebut tuh tidak akan terjadi lagi. Sekian presentasi dari saya, dari UAS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.